빨간맛 궁금해하네 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그맛 코라 캔디샵 찾아봐 baby. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Hani Raditya Putri dari kelas R6A. Video ini akan membahas tentang makna referensial dan representasional. Yuk langsung kita bahas, semoga teman-teman paham ya. Pertama ada makna. Makna adalah hubungan antar lambang, simbol, dan acuan atau referen. Hubungan antara lambang dan acuan bersifat tidak langsung, sedangkan hubungan antara lambang dengan referensi dan referensi dengan acuan bersifat langsung. Secara linguistik, makna dipahami sebagai apa-apa yang diartikan atau dimaksudkan oleh kita. Jika seseorang menafsirkan makna sebuah lambang, berarti orang tersebut memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang tersebut, yakni sesuatu keinginan untuk menghasilkan jawaban tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Makna menurut Palmera hanya menyangkut intrabahasa. Menurut Tejaja Sudarman, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mengandung 3 hal. Yang pertama arti, kedua maksud pembicaraan atau penulis, yang ketiga pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Jadi, dari pengertian makna yang disampaikan oleh para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa makna adalah hubungan antar kata laksem dengan konsep reference serta benda atau hal yang dirujuk referen. Hubungan antara makna dengan dunia nyata. Untuk lebih memudahnya lagi, kita akan membahas hal yang lebih konkret. Kita bicara tentang makna sense, kata, dan acuan reference. Agar lebih jelas lagi membedakan makna dan acuan, ambil contoh kata yang bersifat polisemis, yakni sebuah kata atau sebuah citra akustik yang sama memiliki makna lebih satu. Contoh, kata bisa dalam bahasa Indonesia memiliki 2 makna yang berbeda. Bisa dapat melakukan sesuatu atau bisa racun. Dari kata yang sama itu sendiri, pasti kita tidak dapat menentukan makna dan acuan. Lalu bagaimana pendengar memahami maknanya? Bisa atau bisa adalah dengan mempertimbangkan hubungan sintakmatiknya, dengan menggunakan struktur yang lebih luas dari kata atau dengan konteks dari kata itu sendiri secara individu. Makna referensial. Pendekatan referensial adalah kata yang diambil dengan menghubungkannya dengan dunia nyata. Sehingga untuk melakukan deskripsi maka perlu memperhatikan bagaimana ekspresi bahasa dapat disangkutkan dengan dunia nyata. Jadi teman-teman, dapat dikatakan bahwa makna referensial berdasar premis bagaimana kita dapat menunjukkan kata atau kalimat kepada situasi tertentu. Misalnya, bermakna karena dapat menunjukkan kepada barang yang nyata.
ada kasino di Jalan Nangka. Tidak ada kasino di Jalan Nangka. Bila keduanya diucapkan dalam waktu yang sama untuk alamat yang sama, maka keduanya saling bertentangan. Pasti salah satu dari kedua kalimat itu tidak benar. Makna representasional. Dalam pendekatan ini, bahasa mewakili suatu teori tentang kenyataan, tentang tipe barang dan situasi dunia ini. Seorang pembicara dapat memilih sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang sama. Johan sedang tidur. Johan tertidur. Kalimat satu menyatakan proses, sementara kalimat dua menyatakan dalam keadaan. Ekspresi itu membutuhkan campur tangan mental dalam deskripsi tentang hal yang sama. Sampai di sini gimana teman-teman? Lanjut lagi yuk. Selain itu, tiap bahasa memiliki cara yang tidak selalu sama dalam mengekspresikan kenyataan yang sama. Sid dalam Muhajir membandingkan bagaimana kenyataan yang sama diungkapkan dengan ekspresi linguistik. Dalam bahasa Indonesia, dia demam dinyatakan dalam 3 bahasa dalam bentuk linguistik yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, you have a cold. Dalam bahasa Somalia, harga baku haya. Dalam bahasa Irlandia, tak slap da ort. Intinya, ada pengaruh konseptualisasi yang berbeda dalam mengekspresikan situasi dunia yang nyata. Teori representasional bila penekanannya jatuh pada laporan kita tentang kenyataan dipengaruhi oleh struktur konsepsional yang dikonvensikan dalam bahasa kita. Singkatnya, ada 2 pandangan tentang hubungan bahasa dengan dunia nyata yang selanjutnya menghasilkan batasan makna dalam bahasa menjadi 2 pendekatan, makna referensial dan pendekatan representasional. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini mempunyai sudut pandang atau fokus yang berbeda terhadap proses yang sama dalam berbicara tentang dunia. Pada teori referensial, makna berasal dari bahasa tempat makna disangkutkan atau pada realitas tempatnya berpangkal. Dalam teori representasional, makna keluar dari bahasa, sehingga merupakan refleksi dari struktur konseptual. Kedua pendekatan ini dipengaruhi oleh ide dari kalangan psikologi dan filsafat.